Udah seger? Udah seger tasdik? Gara-gara tasdik tadi nggak hadir, jadi kita belum bisa masuk tasdiqat. Panas di kausi. Nah, sudah panas. Sudah panas banget. Sudah berasap. Musim dingin. Oke, khotimah terakhir ya. Khotimah terakhir. Khotimah aja. Nah, karena ini berkaitan dengan inti dari yang ditanyakan oleh saudari kita, doktora pengajar bimbel mantik. Siapa namanya, Sep? Hah? Sama namanya. Siapa namanya, Roh? Jangan terlalu banyak menyebut namanya ya. Takut difahaminya apa gitu. Sebut aja di Karena man kada kasara dzikruhu kan bahaya. Nah, kemudian sedangkan di dalam tahdid seharusnya ini tidak berhak ya dijelaskan, tidak berhak. Tapi ditanyakan sih gimana? Seharusnya dalam manhaj belajar kita tidak bagus untuk mengkomparasikan antara dua kitab yang berbeda, apalagi beda mustawa. Ya, kita selesaikan satu kitab terlebih dahulu, kita pahami, baru kemudian berpindah. Ya, tapi gimana lagi? Di Azhar kalian dituntut untuk memahami tahdzib. Di sini kalian dituntut memahami sulam. Kalian berarti tertuntut untuk memahami keduanya, gitu ya. Nah, gara-gara begitu akhirnya terpaksa dijelaskan. Oke. Singkatnya adalah bahwa di dalam tahdzib hanya disebutkan dua syarat saja. Yang pertama adalah at-tasawi. Yang kedua adalah musawi, an yakuna musawiyan. An yakuna ada musawiyan dan an yakuna zahiran. Tarifnya cuma dua. Yang pertama an yakuna musawiyan, yang kedua an yakuna zahiran. Nah, an yakuna musawiyan, musawi di sini adalah tasawi yang ada di dalam umum wa khusus mutlak, umum wa khusus wajhi, tabayun dan tasawi. Itu an yakuna musawiyan. Nisbah antara mu'arraf dengan mu'arrif harus tasawi. Harus nisbahnya adalah tasawi. Apa artinya nisbahnya tasawi? Afrodnya mu'arraf, hiya afrodnya mu'arrif. Afrodnya mu'arrif, hiya afrodnya mu'arraf. Itu bahasa lainnya apa di dalam sini? Muttarid munaqis. Bahasa lainnya adalah muttarid munaqis. Ini bahasa dalam tahdzib an yakuna musawiyan. Karena maknanya sama. Afrodnya mu'arraf adalah hiya afrodnya mu'arrif. Afrodnya mu'arrif juga hiya afrodnya mu'arraf. Di sini juga ya an yakuna musawiyan. Seperti misalnya insan dengan natik. Insan natik. Apa nisbah bainahuma? Kita lihat afrodnya insan siapa saja, kita lihat afrodnya natik siapa saja. Ternyata sama. Afrodnya insan hiya afrodnya natik. Afrodnya natik juga hiya afrodnya insan. Itu artinya apa? Tasawi. Berbeda dengan tabayun. Tidak ada satupun afrodnya insan yang merupakan afrodnya hajar. Tidak ada satupun afrodnya hajar yang merupakan afrodnya insan. Tabayun kulli. Atau beda juga dengan umum wa khusus mutlak. Semua insan adalah hayawan. Semua afrodnya insan masuk dalam afrodnya hayawan. Tapi tidak semua afrodnya hayawan masuk dalam afrodnya insan. Atau umum wa khusus min wajhi. Insan dengan bayat abiyad. Sebagian insan di antara afrodnya insan ada yang abiyad juga. Di antara afrodnya abiyad ada yang insan juga. Tapi di antara afrodnya insan ada yang tidak abiyad. Sebagaimana di antara afrodnya abiyad ada yang bukan insan. Jadi memiliki afrod yang masing-masing tapi bertemu di beberapa afrod yang lainnya. Yastami'ani fi syai' wa yaftariqani fi syai'in akhar. Nah, jadi nisbah ada 4 gitu ya. Nisbah ada 4. Syaratnya, syarat ta'rif nisbahnya harus tasawi. Jadi bukan musawi di sini, bukan musawi yang di sini nih. Mana tadi? Ini nih. Kalau ini musawi di sini maksudnya adalah tidak boleh sama-sama samar. Harus dia lebih jelas, tidak boleh lebih samar, juga tidak boleh sama-sama samar gitu ya. Beda dengan musawi yang di sini. Kalau ini maksudnya adalah tasawi yang nisbah baina kulliyah ini. Bisa dipahami?
Nah, sedangkan yang kedua an yakuna zahiran. Dia harus lebih jelas. Dia harus bisa lebih jelas, dia harus bisa memahamkan. Gitu. Bagaimana dia bisa memahamkan? Caranya adalah dengan tidak lebih tidak jelas, atau tidak dengan yang sama-sama tidak jelas, atau dengan tidak ada majaz, atau dengan tidak ada daur, atau dengan tidak ada mustarak, atau dengan tidak ada au. Ini semuanya masuk dalam adamu zuhur. Semuanya syaratnya adalah an yakuna zahiran, semuanya masuk ke sini. Gitu ya. Kenapa? Karena ini semuanya menjadikan ta'rifnya jadi tidak zahir. Gitu. Bisa dipahami? Nah, itu singkat dari perbandingan antara sulam dengan Tapi cepat keluar Bang kemarin. Apa? Mengakidin lagi. Jadi kalau motorik mengakid itu Iya, pertanyaannya bagus. Saya suka pertanyaan-pertanyaan begitu. Awalnya apa sih, Pak? Mau mengakidin lagi. Itu pertanyaannya bagus. Jadi kalian kalau pengen tanya boleh, yang tidak belum kalian pahami, boleh juga yang sekedar ingin mengakidkan. Justru saya senang ketika kalian bertanya itu mengakidkan. Artinya kalian ada usaha untuk yang benar-benar paham gitu. Jadi tidak tertuntut untuk hanya biar pertanyaan saya kelihatan berbobot, biar kelihatan paham. Sekedar mengakidkan suka. Nah, jadi mu'arab sama mu'arifnya itu yang motorik mengakid, akornya itu dari mu'arab sama mu'arif itu harus sama gitu. Ya, jadi kayak al-insan misalkan ada takrifnya itu abyad gitu. Itu kan jadinya mubayanah nggak sih? iya itu tabayun juz'i. Tabayun. Nah, jadi yang motorik mengakid itu harus akornya Bersama. Nah, gitu. Ya, Iya, benar. lanjut ke sana. Afwan. Nah, mutaakhirun mengatakan bahwa syaratnya harus terjadi tasawi. Nah, nanti nisbahnya begini. Minyak itu mau baru pas yang warna gitu aslim. Nah, coba lihat. Nah, kalau kita melihat dari empat nisab gitu, maka kita melihat bahwa sebagian ulama yang kemudian disebut dengan ulama mutaakhirin minal manatiqah, tahdidnya siapa saja masih dalam proses saya cari. Tahdidnya mulai dari siapa yang dikatakan mutaakhirin, dan dimulai mutaqaddimin sampai siapa itu baru dikatakan mutaqaddimin. Tapi yang pasti sejak Imam Ar-Razi itu masuk dalam mutaakhirin. Imam Ar-Razi wafat 606. Kalau Imam Ghazali 505. Imam Ar-Razi 606. Enak ngafalnya. 505 606. Imam Ar-Razi itu 606. Itu masuk dalam kategori mutaakhirin minal manatiqah. Sedangkan masuknya mantik sendiri di dalam dunia Islam itu pada sekitar 200-an karena masuknya Abbasiyah, mulai dari Abbasiyah itu 200-an sampai 500
Sampai 500. Yang pasti 600 itu adalah mutaakhirin. Saya tidak tahu ke atasnya apakah di urutan ke siapa itu disebut dengan mutaakhirin, belum saya temukan. Gitu ya. Tapi ini ba'dul manatiqah. Ini ba'dul manatiqah, gitu ya. Dan saya mengira bahwa mutaqaddimin masuk juga mantik-mantik manatiqah yang sejak eranya Aristoteles. Masuk juga termasuk dalam mutaqaddimin, gitu ya. Nah, indal mutaakhirin itu disyaratkan harus musawi. Ini syarat. Ini syarat. Harus musawi. Maka ta'rif yang tidak musawi semuanya adalah ta'rif yang batil. Semuanya adalah ta'rif yang batil. Ini nih, ta'rif yang batil. Ini ta'rif yang batil. Ini ta'rif yang batil. Ini ta'rif yang batil. Gitu. Nah, sedangkan indal mutaqaddimin itu mereka tidak mensyaratkan harusnya ada tasawi. Ulama terdahulu yang belum kita cari tahqiq urutannya dari mulai dari siapa. Beliau mengatakan musawi iya, a'am juga iya, ta'rif yang sahih. Akhas mutlaqan juga iya, ta'rif yang sahih. Yang tidak itu yang sama-sama tidak boleh. Karena ta'rif yang mubayyin kulli, tabayunan kulliyan. Tabayun juz'i itu bahasa kita adalah umum wa khusus wajhi. Itu tabayun juz'i. Tabayun juz'i sama tabayun kulli. Tabayun kulli adalah tabayun yang kita sering sebut tabayun kulli. Tabayun biasa. Nah, sedangkan di sini saya belum menemukan ini masih dipertanyakan. Nah, jadi mereka sepakat dalam syai', ikhtalafu fi syai'. Sepakat dalam bahwa musawi itu sah untuk dijadikan ta'rif, bahwa mubayyin kulli itu tidak sah di dalam ta'rif. Sehingga ketika kita menerapkan apa itu buku? Buku adalah minuman yang rasanya manis. Minuman sendiri, buku sendiri. Kemudian teh itu apa? Teh adalah berjalan pagi. Apa? Teh sendiri berjalan sendiri. Artinya terjadi tabayun. Benar-benar tidak ada afrodnya berjalan yang merupakan teh, tidak ada afrodnya teh yang merupakan berjalan. Jauhnya nggak ada hubungan gitu ya. Ila akhirih. Tapi kalau yang jelas-jelas biasanya kalau yang jelas-jelas begini itu tidak waqa'a fihi fi kalami al-uqala. Biasanya yang ghamid seperti apa? Misalnya nanti kita akan mengatakan bahwa ta'rifnya usul fikih dengan ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan, dia adalah ta'rif dengan mubayyin. Ta'rif dengan mubayyin. Kenapa? Karena usul fikih adalah kaidah-kaidahnya. Mengetahui kaidah itu berbeda dengan kaidah-kaidah tersebut. Usul fikih adalah kaidah-kaidahnya. Mengetahui kok definisi adalah ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan. Itu mengetahui dalil-dalil ijmali. Ya. Makanya dikatakan bahwa la dalil syai' wa ma'rifatu dalil syai'un akhar. Nah, jadi sehingga dia dikatakan tabayun. Tidak ada afrodnya mengetahui yang merupakan afrodnya dalil. Dalil itu sesuatu yang lain. Tidak ada afrodnya dalil yang merupakan afrodnya mengetahui. Nah, maka dikatakan mubayyin. Dan itu nanti akan kita temukan. Kita akan temukan. Nah, ini diantara syarat-syarat ta'rif. Yang ini tambahan saja ya. Ini nggak harus kalian pahami sekarang. Tambahan saja. Nah, ditanyakan sampai sini sudah. Secara materi sudah. Gimana dokter puas? Dokternya udah puas. Benar, dokternya udah puas. Dokter. Tadi ini yang tanya siapa namanya? Ya Halimah. Oh, Halimah. Mbak ya? Ini Halimah. Marisa kan. Marisi atau Marisa? Marisi yang belum Marisa. Ini Marisi. Nama lengkapnya siapa? Akbar Marisi. Bener namanya siapa? Halimah. Halimah ini. Mabos. Tukeran ya sama Dinda. Tadi bilang gitu. Nanti kamu jadi Halimah. Dinda ini Dinda. Enggak, matanya bukan mata Dinda. Iya.
Wah itu ketawa. Doa ya. Apa ya? Soalnya dia lebih tahu saya. Nggak boleh. Anak ikut. Langsung wudhu biar adem. Wah seneng kali di dalam hati. Hasas dia Seth. Apa ditanya? Tadi yang tanya tarif sudah paham? Turun. Kan dua tadi. Berdua kan? Keduanya udah ngebul. Dua-duanya udah ngumpul. Nah, udah itu aja. Koslet. Udah kusut ya kabelnya. Kabelnya udah kusut. Sudah kalau nggak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Allahumma sholli ala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma sholli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma sholli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun.